Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai teori produksi dalam Islam. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian produksi. Pengertian produksi yaitu produksi adalah suatu konsep-konsep yang menjelaskan bagaimana produsen memilih alternatif-alternatif yang efisien dalam penggunaan faktor-faktor produksi untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Nah, produksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengubah input menjadi output. Dalam konteks ini, produksi mencakup semua aktivitas yang bertujuan dalam menciptakan atau meningkatkan nilai suatu barang atau jasa. Nah, selanjutnya ada produksi dalam Islam. Nah, teori produksi dalam Islam ini adalah teori produksi menurut Al-Quran dan hadis, yang dimana ini sangat erat sekali hubungannya dengan sistem ekonomi Islam, yaitu kumpulan dasar-dasar ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan hadis. Teori produksi dalam Islam juga adalah memaksimalkan maslahah, memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dalam hukum Islam. Nah, dalam produksi dalam Islam ini kami mengambil dari KAF tahun 1992, yaitu kegiatan produksi dalam perspektif Islam ini sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tapi juga moralitasnya sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang perbedaan tujuan produksi konvensional dan tujuan produksi dalam Islam. Yang pertama, tujuan produksi konvensional adalah tujuan utama produksi dalam ekonomi konvensional adalah meningkatkan atau memaksimalkan keuntungan. Produksi dilakukan tujuan untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya tanpa memperlihatkan aspek sosial. Nah, yang tujuan produksi dalam Islam bertujuan ingin dicapai oleh kegiatan dalam perspektif Islam adalah kecukupan setiap individu, swasembada ekonomi umat, dan kontribusi untuk mencukupi kebutuhan umat dan bangsa lainnya. Secara lebih spesifik, kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, ada pemenuhan kebutuhan manusia yang tingkat moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Dan yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa hal dalam teori produksi dalam Islam. Yang pertama ada motif produksi, yang kedua ada tujuan dari produksi, yang ketiga ada tujuan dari badan usaha. Yang pertama, motif produksi. Motif produksi adalah alasan atau dorongan yang mendasari kegiatan produksi, semisal membuat barang atau jasa, berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang umumnya berorientasi pada keuntungan, motif produksi dalam Islam mencakup beberapa tujuan yang lebih luas, yaitu tujuan dari produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memenuhi kesejahteraan sosial, maslahah, menjaga keseimbangan sosial dan keadilan. Lalu yang ketiga ada badan usaha. Badan usaha bertujuan memaksimalkan pemanfaatan, merupakan tujuan badan usaha dalam ekonomi Islam. Dalam konteks ini proses memaksimalisasi keuntungan mengatasnamakan badan usaha tidak boleh melanggar aturan permainan dalam ekonomi Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor produksi dalam Islam. Yang pertama yaitu modal.
Modal ini merupakan amanah dari Allah yang wajib dikelola secara baik. Manusia hanya diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola harta atau modal sehingga modal tersebut bisa berkembang. Di dalam Islam, modal atau harta yang kita miliki itu tidak boleh ditimbun, dan di dalam Islam juga tuh menyuruh untuk membelanjakannya dan menyuruh segera memutar harta yang belum produktif. Jangan sampai termakan oleh zakat, di mana maksudnya adalah setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab itu wajib membayar zakat. Faktor yang kedua yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja ini merupakan segala kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang dicurahkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Faktor yang ketiga yaitu adalah tanah. Tanah ini merupakan faktor produksi yang penting karena tanah ini tuh mencangkup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi. Di ekonomi Islam, mengakui tanah sebagai faktor ekonomi itu biasanya untuk dimanfaatkan secara maksimal penggunaannya. Maksudnya, tanah ini tuh dipandang sebagai salah satu faktor produksi yang sangat penting karena ia mencakup semua sumber daya alam yang tadi sudah saya sebutkan, seperti air, hasil hutan, serta mineral. Nah, hasil-hasil ini tuh ya bisa dimanfaatkan dalam kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, di ekonomi Islam itu mengakui bahwasannya tanah ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus dimanfaatkan secara optimal, namun dengan prinsip keadilan, keberlanjutan dan tanggung jawab. Nah, yang artinya pemanfaatan tanah ini itu tidak boleh merusak lingkungan, merugikan orang lain, serta harus memberi manfaat bagi masyarakat luas serta individu. Yang ketiga yaitu organisasi, di mana organisasi ini tuh berperan penting dalam mengatur, mengelola, dan mengkoordinasikan semua sumber daya seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia. Lalu dalam konteks ini organisasi itu bukan hanya sebagai lembaga atau perusahaan, tetapi juga mencakup kemampuan manajerial, kepemimpinan, serta pengambilan keputusan. Di dalam ekonomi Islam, nah organisasi ini merupakan sebagai faktor yang sangat diakui penting. Tetapi pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu keadilan, amanah, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Maksud dari amanah di sini adalah pemimpin ini tuh bisa mengelola organisasi, itu wajib menjalankan tugasnya dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Karena pemimpin ini tuh atau pengelola si organisasi ini tuh memikul amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan dari manusia sebagai pemilik modal, pekerja dan masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.